Solskjaer tak cari kambing hitam usai MU gagal di Liga Champions. Ole Gunnar Solskjaer tidak ingin menimpalkan kesalahan ke pihak lain usai Manchester United gagal di Liga Champions. Sebagai manajer, Solskjaer mengakui bahwa semua tanggung jawab ada padanya. Manchester United dipastikan gagal ke babak 16 besar Liga Champions. United mendapatkan 9 poin dari 6 laga. PSG juga punya poin yang sama. United kalah head-to-head dari PSG. Setan Merah hanya menang 1-2 di Paris dan kalah 1-3 di Old Trafford. United sebenarnya punya peluang lolos ke 16 besar dengan syarat bermain imbang lawan RB Leipzig. Akan tetapi pada laga Rabu 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, United justru kalah dengan skor 3-2 dari RB Leipzig. Manchester United bermain buruk di babak pertama saat berjumpa RB Leipzig. Mereka kebobolan 2 gol pada duel di Red Bull Arena. United coba membalas di babak kedua, tetapi akhirnya tetap kalah dengan skor 3-2. Kami tidak tampil sebagai tim dengan cukup baik dan itu selalu menjadi tanggung jawab manajer untuk membuat semua orang siap, ujar Solskjaer dikutip dari Spotmall. Kami tahu mereka akan datang pada kami. Kami tahu mereka akan memberikan umpan silang di kotak penalti dan sayangnya kami kebobolan 2 gol dan kami tidak pernah pergi. Solskjaer menyesalkan tidak ada respon cepat yang dilakukan United. Setelah kebobolan pada menit kedua, United tidak segera bangkit dan kembali kebobolan pada menit ke-13. Setelah itu situasi menjadi lebih sulit. Tak hanya Solskjaer, pemain Man United juga kena semprot Ferdinand. Manchester United pulang dari Jerman dengan kepala tertunduk. Ferdinand sudah kesal melihat formasi yang digunakan pelatih Man United Ole Gunnar Solskjaer di laga kontra Leipzig. Ia benar-benar tak menyangka Solskjaer memutuskan untuk memainkan 3 bek tengah untuk menghadapi Leipzig. Setelah dibuat kesal dengan keputusan formasi bermain Solskjaer, Ferdinand langsung dibuat terdiam oleh gol Leipzig ketika laga baru berjalan 2 menit. Ia terdiam karena keheranan kok bisa Man United dengan mudahnya dibobol. Apalagi di menit 15, Leipzig kembali berhasil merobek jala gawang Man United. Hal tersebut benar-benar membuat Ferdinand emosi. Padahal Ferdinand berpikir seharusnya para pemain Man United tak boleh kebobolan di awal. Bagi Ferdinand, menghadapi laga sepenting melawan Leipzig itu yang paling krusial adalah di menit-menit awal. Jadi seharusnya Man United bermain baik di 15 menit pertama. Akan tetapi, nyatanya Setan Merah justru bermain buruk. Leipzig malahan yang berhasil tampil baik mampu mengekspos pertahanan Man United yang sangat buruk itu. Ferdinand merasa semua itu dapat terjadi karena sejak awal Man United tak bermain langsung serius. Baru di pertengahan babak kedua, pergantian formasi dilakukan dan Man United bermain ngotot hingga terciptalah 2 gol. Ketika Anda memulai dengan cara seperti mereka, Man United, maka Anda bisa kebobolan 2 gol di saat Anda belum benar-benar siap. Bila hal itu terjadi di sebuah laga yang sangat krusial, maka Anda memang orang yang patut disalahkan, kata Ferdinand dilansir dari Manchester Evening News. Mereka jelas tahu betapa pentingnya laga tersebut, dan kami sudah mengingatkan mereka bahwa tim tersebut harus memulai dengan langkah yang tepat. Tak boleh kebobolan dan mengambil permainan di 15 menit pertama. Akan tetapi mereka tak mendapatkan kesempatan itu karena mereka tak melakukannya bermain baik sejak awal laga. Buat satu blunder fatal, David De Gea kena semprot legenda Man United. Kiper Manchester United, David De Gea kena semprot legenda Setan Merah Paul Scholes. Usai membuat blunder dalam laga Liga Champions melawan RB Leipzig, Manchester United melawat ke kandang RB Leipzig Stadion Red Bull Arena dalam matchday 6 grup H Liga Champions. Pada pertandingan tersebut, Manchester United mengusung misi mendapat minimal 1 poin dari markas Leipzig agar bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Akan tetapi misi tersebut gagal dipenuhi oleh Manchester United, di mana mereka kalah dari tim tuan rumah dengan skor 2-3. Kekalahan ini yang menyebabkan Manchester United gagal melangkah lebih jauh di Liga Champions 2020-2021. Ex-gelandang Man United, Paul Scholes pun menyampaikan kritik atas kekalahan pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Scholes menyoroti gol terakhir Leipzig.
Menurut Scholes, gol tersebut bisa tercipta karena kiper Manchester United David De Gea membuat blunder. De Gea seharusnya lebih berani mematahkan umpan kiriman Angelino sebelum disambar oleh Kluivert. Akan tetapi De Gea hanya maju sedikit dan membiarkan Kluivert menguasai bola dan mengecohnya untuk mencetak gol. Scholes menilai De Gea tidak memotong umpan Angelino karena takut mendapat cedera. David De Gea, dia menggagalkan semuanya, bukan? Pada dasarnya dia takut terluka, ujar Scholes seperti dikutip bolasport.com dari Mirror. Bola seharusnya tidak melewati kotak penalti dengan cara seperti itu. Harry Maguire terlihat seperti kayu, dia sangat kaku. De Gea sebagai kiper seharusnya dia lebih berani. Melakukan apapun yang dia bisa, dia mungkin akan kena hajar di mukanya atau juga mendapat cedera, tetapi dia malah menghindar. Skenario transfer Manchester United, tukar Paul Pogba dengan striker Juventus Paulo Dybala. Manchester United dikabarkan langsung menyiapkan skenario transfer setelah agen Paul Pogba Mino Raiola mengatakan sang pemain ingin hengkang pada musim panas 2021. MU dikabarkan ingin menukar Pogba dengan striker Juventus Paulo Dybala. Pada Senin 7 Desember 2020, Raiola mengungkapkan waktu Paul Pogba di Manchester United sudah habis. Pogba tidak ingin memperpanjang kontraknya karena tak lagi merasa bisa mengekspresikan diri di Old Trafford. Raiola juga menyebut opsi destinasi untuk Pogba. Menurutnya, pemain timnas Prancis itu bisa saja kembali ke Turin untuk kembali memperkuat Juventus. Pernyataan Raiola itu direspon Setan Merah. Menurut The Athletic yang dilansir The Sun Selasa 8 Desember 2020, MU merasa ini jadi saat tepat melakukan barter pemain. Apalagi MU sudah pernah mengincar Dybala pada musim panas 2019. Tahun lalu Pogba mengaku ingin mencari tantangan baru. Setelah itu ia juga pernah terang-terangan mengatakan punya impian memperkuat Real Madrid suatu saat nanti. Namun melihat perkembangan terkini, Paul Pogba lebih berpeluang kembali ke Turin. Bersama Juventus ia menikmati 4 tahun terbaik dalam karirnya mulai 2012 hingga 2016. Paul Pogba juga sudah mulai kehilangan posisi di starting eleven Manchester United. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer dalam beberapa laga memilih memakir Pogba di bangku cadangan. Di sisi lain, Dybala juga sedang kesulitan di Juventus. Semenjak Andrea Pirlo didapuk sebagai pelatih, ia jarang bisa menembus posisi starter. Pirlo lebih mempercayai duet Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata pada musim ini. Menurut rumor yang beredar, striker Argentina itu sudah ditawarkan oleh agennya ke Manchester United, Arsenal, dan Chelsea. Dengan kondisi terbaru ini, Dybala tampaknya akan mudah pindah ke MU jika klub raksasa Inggris itu benar-benar menyiapkan skenario barter dengan Pogba.